podcast kita si Pau Pau KPP Pratama Majene. Nah, di bincang-bincang podcast kita hari ini tentunya tidak lepas dari peraturan perpajakan. Untuk sharing kita hari ini membahas salah satu layanan unggulan perpajakan, yaitu pemindah bukuan atau sering disebut dengan PBK. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Iren yang akan memandu bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan saya juga telah ditemani oleh dua narasumber yang handal dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Majene. Di sini ada Kak Suhendri. Halo Kak Suhendri. Halo Iren. Dan Kak Wahyuni. Halo Kak Wahyuni. Halo Kak Iren. Oke, apa kabarnya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas terkait pemindah bukuan nih. Nah, boleh dong Kak, kawan pajaknya diberitahu apa sih yang dimaksud dengan pemindah bukuan? Mungkin boleh dari Kak Wahyuni dulu. Oke. Nah, jadi kawan pajak semua, definisi pemindah bukuan ini telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK.03 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, pemindah bukuan ini didefinisikan sebagai suatu proses pemindah bukuan memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Nah, pada intinya pemindah bukuan atau yang sering disingkat sebagai PBK itu dilakukan sebagai langkah dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Nah, baik. Jadi pemindah bukuan ini Kak merupakan layanan dari DJP untuk mengakomodasi dan memperbaiki kesalahan pembayaran yang dilakukan wajib pajak ya Kak ya? Iya, betul. Ya. Baik, kemudian Kak, kesalahan-kesalahan seperti apa sih yang dapat diajukan permohonan pemindah bukuan? Mungkin dari Kak Suhin, silakan Kak. Oke. Terima kasih Kak Iren. Nah, terkait dengan pemindah bukuan, kesalahan apa saja yang bisa dipindah bukukan? Nah, di dalam ketentuan pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tadi yang disebut oleh Kak Wahyuni, disebutkan bahwa pemindah bukuan ini dapat dilakukan karena adanya kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak yang meliputi beberapa hal yang saya uraikan secara singkat saja ya Kak. Pertama itu ada kesalahan dalam pengisian formulir atau SSPC. Yang kedua ada kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kesalahan perekaman atas SSP, SSPC yang dilakukan oleh bank persepsi ataupun pos persepsi tempat pembayaran pajak dari wajib pajak. Yang keempat itu ada kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang kelima itu ada pemecahan setoran pajak menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa wajib pajak dan atau objek pajak PBB. Nah, selanjutnya yang keenam itu jumlah pembayaran pada SSP, BPN atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Nah, kemudian yang ketujuh itu jumlah pembayaran pada SSPCP atau bukti PBK ini lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pemberi impor ataupun dokumen cukai atau surat tagihan atau surat penetapan pajak. Nah, yang terakhir itu sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, pada intinya pemindah bukuan dapat diajukan karena adanya kesalahan administratif dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Misalnya kesalahan NPWP, masa pajak, kode jenis pajak, kode jenis orang, nominal pembayarannya, dan lain sebagainya. Jadi begitu, Kak Iren. Oh iya, berarti cukup banyak ya Kak kesalahan-kesalahan terkait pembayaran yang dapat dilakukan pemindah bukuan ini. Nah baik, terus tadi kan Kak disebutkan mengenai dokumen pembayaran berupa SSP, SSPC PBPN, dan bukti PBK. Nah, dapat dijelaskan Kak Wahyuni secara singkat kepada kawan pajak terkait istilah-istilah tersebut? Nah, pada dasarnya keempat istilah ini tuh merupakan
bukti pembayaran Kak Iren yang biasa digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, singkatnya seperti itu. Nah, surat setoran pajak atau SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak. Kalau surat setoran pabean, cukai dan pajak atau SSPJP itu merupakan SSP yang digunakan oleh importir atau wajib pajak dalam rangka impor. Nah, kemudian bukti penerimaan negara atau BPN itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atas transaksi penerimaan negara. Kemudian untuk bukti pemindah bukuan atau bukti PBK itu sendiri merupakan bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemindah bukuan. Nah, pada dasarnya atas pembayaran pajak dengan bukti berupa dokumen-dokumen tersebut telah dijadikan dasar dalam melakukan pemindah bukuan. Nah, namun demikian pada pasal 16 ayat 9 PMK 242 PMK 03 tahun 2014 ini dijelaskan pula terdapat ketentuan bahwa mungkin saja atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPJP, BPN, dan bukti PBK tidak dapat dilakukan pemindah bukuan. Nah, yakni dalam hal pemindah bukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Kemudian ada lagi pemindah bukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, atau pemindah bukuan ke pelunasan bea materai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea materai lunas pada mesin teraan materai digital. Oh iya Kak, berarti ada juga ya pembayaran yang dikecualikan atau dapat dilakukan pemindah bukuan seperti yang tadi telah disampaikan. Nah, selanjutnya bagaimana sih Kak cara kawan pajak di sini dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan ini? Silahkan mungkin dari Kak Surya. Oke, jadi bagaimana sih kawan pajak dapat mengajukan pemindah bukuan? Permohonan pemindah bukuan ini dapat kawan pajak sebagai penyetor pajak datang ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan dengan menggunakan surat permohonan, baik secara langsung ataupun melalui pos atau ekspedisi dengan resi. Untuk format suratnya dapat kawan pajak lihat di lampiran PMK 242 tahun 2014 ya. Nah, contoh Bapak Suhada, NPWP-nya terdaftar di KPP Majene, melakukan pembayaran pajak, tapi salah menuliskan NPWP saat buat billing, yaitu pakai NPWP saya. Saya terdaftar di KPP Mamuju. Nah, jika demikian, maka permohonan pemindah bukuannya diajukan ke KPP tempat saya terdaftar. Tempat saya terdaftar betul di KPP Mamuju. Dengan membawa formulirnya tadi, begitu kira-kira. Siap Kak. Nah, diajukannya itu berarti bukan berdasarkan KPP terdaftarnya ya, tapi berdasarkan KPP tempat pembayaran tersebut diadministrasikan. Nah, kemudian Kak, adakah syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi atau dilampirkan kawan pajak di sini dalam permohonan pemindah bukuan? Silakan kalian. Oke. Ya, betul. Untuk pembayaran pajak yang diajukan permohonan pemindah bukuan Kak Iren harus belum digunakan atau diperhitungkan. Nah, dengan pajak yang terutang dalam SPT, surat tagihan pajak, dan atau surat ketetapan pajak, surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan pajak PBB, dan atau surat ketetapan pajak PBB. Kemudian ada pemberitahuan impor barang atau PIB, dokumen cukai atau surat tagihan atau surat penetapan. Nah, untuk kelengkapan permohonan pemindah bukuan itu sendiri ada beberapa syarat yang harus dilengkapi ya Kak Iren, seperti harus membuat surat permohonan. Nah, format ini harus sesuai dengan lampiran pada PMK 242, PMK 03 tahun 2014 yang diisi secara lengkap seperti identitas pemohon, kemudian nama, NPWP, alamat,
data terkait pembayaran pajak, tujuan pemindah bukuan, kemudian alasan permohonan pemindah bukuan, serta ditandatangani oleh wajib pajak orang pribadi dan atau ditandatangani oleh pengurus kalau misalkan yang mengajukan pemindah bukuan itu merupakan badan, ya wajib pajak badan, dan di-stempel jangan lupa. Kemudian yang kedua dilampiri dengan dokumen BPN atau bukti penerimaan negara atau asli SSP, CP atau asli bukti PBK. Nah, kemudian yang ketiga dalam hal permohonan pemindah bukuan ini diajukan atas SSP CP, maka harus dilampiri asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, asli surat tagihan atau surat penetapan. Kemudian yang keempat, dalam hal permohonan pemindah bukuan yang diajukan atas SSP, SSP CP, BPN, atau bukti PBK yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 pada 9 digit pertama NPWP, maka dilampiri fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima pemindah bukuan. Seperti itu kan. Nah, untuk kelengkapan permohonan pemindah bukuan yang selanjutnya nih, ada kalau misalkan wajib pajak badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP nih, itu harus dilampiri fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan. Nah, syarat yang keenam, dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP atau yang mengajukan permohonan pemindah bukuan ini tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, maka dilampiri surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan untuk dilakukan pemindah bukuan. Oh ya, baik Kak. Jadi jika ingin mengajukan pemindah bukuan, tadi yang perlu saya simpulkan dilengkapi surat permohonannya, bukti pembayaran, dan lampiran lainnya sesuai tadi kasus kesalahannya ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak Iren. Ya, kemudian Kak, untuk proses PBK ini seperti apa sih? Berapa lama proses pemindah bukuannya dan hasilnya berupa apa? Silakan dari Kak Sugeng. Oke. Nah, bagi kawan pajak yang menyampaikan langsung permohonan PBK-nya ke KPP, nanti pertama akan dicek dulu kelengkapannya di petugas helpdesk. Jika sudah lengkap, maka kawan pajak akan diberikan tanda terima atau BPS, bukti penerimaan surat, oleh petugas. Jika kawan pajak mengajukan permohonan melalui pos atau ekspedisi, maka bukti resi tersebut menjadi tanda terima permohonannya kawan pajak. Setelah berkas permohonan masuk, akan dilakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk berapa lama proses PBK itu sendiri, berdasarkan ketentuan, untuk proses PBK ini maksimal 21 hari. Dalam hal permohonannya diterima, kawan pajak akan menerima bukti pemindah bukuan. Bukti PBK ini yang menjadi dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, tanggal pembayaran pajak yang berlaku dalam bukti PBK mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP. Namun, jika berdasarkan penelitian tidak dapat diproses PBK, maka kawan pajak akan mendapatkan pemberitahuan berupa surat penolakan pemindah bukuan. Jadi begitu Pak Iren, bisa jadi diterima ataupun ditolak. Kalau diterima itu diterbitkan bukti PBK, kalau ditolak akan diterbitkan surat penolakan pemindah bukuan. Begitu. Baik. Kemudian di sini tuh ada info Kak bahwa ternyata saat ini kawan pajak sudah bisa mengajukan permohonan melalui layanan IPBK. Nah, boleh dijelaskan Kak apa itu IPBK? Silakan Kak Radini.
Oke, baik kawan pajak semuanya. Jadi sejak tanggal 12 Desember tahun 2022, nah DJP ini sudah membuka layanan IPBK secara nasional, di mana sebelumnya pada Oktober 2022, IPBK sudah dilaksanakan piloting pada 10 KPP yang ditunjuk. Nah, apa itu IPBK? IPBK adalah aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik yang tersedia pada situs web pajak.go.id sebagai alternatif channel penyampaian surat permohonan pemindah bukuan KIPN. Pengembangan aplikasi IPBK akan dilakukan secara bertahap ya. Nah, sampai dengan saat ini lingkup PBK yang diakomodasi adalah PBK yang memiliki kode jenis setoran asal dan kode jenis setoran tujuan tertentu yang depannya 1, 2, dan 4. Nah, kemudian kode billingnya ini diterbitkan oleh DJP. Kemudian yang ketiga, setorannya belum direkam atau dilaporkan dalam SPT, termasuk draft SPT-nya. Kemudian yang keempat, tidak memindahbukukan PBK. Yang kelima, tidak memindahbukukan dari atau kepada setoran ketetapan, keputusan, atau putusan. Nah, yang keenam, dan untuk saat ini sudah dapat dilakukan PBK antar NPWP. Nah, setelah melalui beberapa tahap pengembangan di KIREN, ada beberapa fitur yang ditambahkan oleh IPBK ini. Seperti, nah untuk saat ini sudah dapat dilakukan PBK antar NPWP. Kalau sebelumnya kan nggak bisa nih PBK antar NPWP. Kalau sekarang sudah bisa PBK antar NPWP. Kemudian fitur barunya, pembukaan untuk kode jenis setoran yang depannya angka 3, 5, dan 9. Nah, selanjutnya wajib pajak juga dapat melampirkan dokumen persyaratan. Jadi sudah ada menu untuk melampirkan dokumen persyaratannya. Nah, yang keempat itu bisa dilakukan pemindahbukuan atas pemindahbukuan. Nah, kemudian ada juga fitur tambahannya kode verifikasi untuk submit PBK. Jadi nanti akan muncul kode verifikasinya untuk submit PBK. Nah, dan yang keenam itu ada draft permohonan. Kita bisa cek ya draft permohonannya seperti apa. Nah, dan yang terakhir, user manual maupun video tutorial untuk permohonan IPBK sudah tersedia juga. Nah ya, jadi kawan pajak di sini sudah bisa memanfaatkan kemudahan layanan IPBK melalui DJP Online ya Kak? Betul. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara kawan pajak ini mengakses atau mengajukan via IPBK di DJP Online Kak? Silakan dari Kasine. Nah, jadi bagi kawan pajak untuk mengakses PBK itu yang pertama yang harus dilakukan yaitu kawan pajak memiliki akun DJP Online. Nah, jika sudah memiliki akun DJP Online, silakan login, kemudian pilih menu profil. Kemudian pilih aktivasi fitur, kemudian centang layanan IPBK dan klik ubah fitur layanan. Nah, setelah itu kawan pajak pasti akan diminta login kembali. Lalu pilih menu layanan, kemudian pilih IPBK. Nah, untuk tampilan dalam IPBK ini terdapat 4 menu utama. Yang pertama ada menu dashboard, menu permohonan, menu monitoring, dan konfirmasi. Nah, di dashboard ini akan menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak dan ada profil singkat juga. Kemudian di menu permohonan itu akan menampilkan formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Kemudian di monitoring, di sini akan ada wajib pajak bisa memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Dan terakhir itu di menu konfirmasi itu akan menampilkan detail permohonan pemindah bukuan. Nah, untuk tata cara penyampaian pemindah bukuan melalui IPBK ini, yang pertama pilih menu permohonan, kemudian input NTPN, kemudian klik cari. Setelah itu wajib pajak atau kawan pajak dapat memasukkan kode keamanan dan klik lanjutkan atau lanjut. Kemudian wajib pajak input nomor HP dan emailnya. Dan yang kelima itu ada wajib pajak harus menginput data formulir
pemindah bukuan yang terdiri atas yang pertama, nominal pembayaran adalah sisa NTPN yang dapat dilakukan pemindah bukuan. Yang kedua itu ada kode akun pajak, tiga ada kode jenis setoran, keempat ada nomor objek pajak, hanya bersifat opsional, dapat digunakan untuk beberapa jenis pajak saja, seperti BPH final, pasal 4 ayat 2, dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada masa pajak, dapat dipilih antara bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian tahun pajak dapat dipilih mulai dari tahun 2004 sampai dengan maksimal tahun pajak yang sama. Kemudian ketujuh itu ada alasan pemindah bukuan, dapat diinput maksimal 4.000 karakter. Dan yang ke-8 itu persetujuan, dan mengklik persetujuannya itu yang isinya dengan ini: saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang pemindah bukuan. Wajib dicentang bagian itu, KRN. Dan terakhir itu jangan lupa diklik simpan. Nah, setelah klik simpan akan muncul ringkasan permohonan yang telah diisi oleh wajib pajak. Pastikan bahwa data yang diisi itu sudah benar ya. Kemudian yang ketujuh, setelah dipastikan data yang diisi itu benar, wajib pajak diminta kembali untuk pertama, input paspres dengan mengunggah sertifikat elektronik. Selanjutnya, checklist lagi, pernyataan bahwa saya yakin bahwa data permohonan pemindah bukuan adalah benar dan telah sesuai. Kemudian yang keempat itu klik kirim permintaan. Setelah itu wajib pajak berhasil membuat permohonan pemindah bukuan. Nah, selanjutnya setelah itu kawan pajak dapat melihat progres permohonan pemindah bukuan melalui menu monitoring. Gitu kan. Jadi dari wajib pajak buat sampai monitoring, wajib pajak dapat cek langsung di DJP online. Baik, detail sekali ya Kak informasinya. Nah, terima kasih Kak atas informasinya terkait cara pembayaran melalui IPBK. Nah, ternyata di sini list pertanyaan sudah habis Kak. Nah, boleh dong dari kakak-kakak di sini silakan berikan kalimat penutup baik berupa kesimpulan, imbauan ataupun info-info penting lainnya yang ingin disampaikan ke kawan pajak semua. Siapa nih kira-kira yang mau menyampaikan? Silakan. Mungkin gantian kawan ini. Oke. Singkat saja ya kawan pajak semuanya. Dalam hal kawan pajak ini mengalami adanya kesalahan-kesalahan terkait pembayaran pajak sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, kawan pajak tidak perlu khawatir karena kawan pajak dapat langsung mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, tentunya harus memastikan sebelum mengajukan permohonan pemindah bukuan, kawan pajak telah meyakini bahwa pembayaran tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemindah bukuan dengan disertai lampiran yang disyaratkan. Nah, kawan pajak juga sudah dapat memanfaatkan layanan IPBK ini di DJP online ya. Pastikan sudah memiliki akun DJP online dan sertifikat elektronik. Oh iya, saat ini sedang dilakukan pengembangan fitur. Gak usah. Ini enggak. Karena udah undang kita di. Udah. Oke, coba lanjut lagi ke saudara. Terakhir nih Kak Iren, kami juga mengingatkan kawan pajak untuk senantiasa memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya ya, agar tetap dapat menikmati kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan. Nah baik, bagaimana kawan pajak atas materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini? Lengkap sekali ya, dan tentunya menambah pengetahuan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Wahyuni dan Kak Suhendri atas paparan materinya. Sebelum saya tutup podcast kita kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak semua bahwa seluruh kegiatan edukasi perpajakan, baik itu kelas pajak, live Instagram, podcast, dan kegiatan lainnya akan selalu kami bagikan melalui feed atau story Instagram kami di @pajakmajene. Jangan lupa di follow ya. Ajak juga teman, keluarga, dan orang terdekatnya untuk meng-follow atau mengikuti media sosial kami. Dan juga jika kawan pajak masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan,
silakan menghubungi WhatsApp center kami yang nomornya tercantum dalam link campsite yang tertera di bio Instagram. Untuk menutup podcast kita kali ini, izinkan saya pantun dulu ya Kak. Pergi ke pasar membeli mangga. Cakep. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Terima kasih Kak Pajak.